Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang tarikh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara kegiatan pertama kali yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah beliau menjadi khalifah adalah beliau melengsarkan Khalid bin Walid, sang jagoan, sang pahlawan yang punya jasa begitu banyak, peperangan yang berturut-turut dimenangkan selalu di Persia, kemudian terakhir perang Yarmuk, perang negeri Syam yang dia ikuti pertama kali berhasil menang di tangan Khalid bin Walid. Namun di antara kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau lengserkan Khalid bin Walid, kemudian beliau gantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Tentunya Abu Ubaidah dari sisi Islam lebih mulia daripada Khalid bin Walid. Dia termasuk dari awal-awal yang masuk Islam dan termasuk salah satu dari 10 yang al-mubasysyirina bil jannah, ya, 10 orang yang dijamin masuk surga, di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Namun orang-orang sudah tahu tentang kehebatan Khalid bin Walid, dan Abu Bakar sebelumnya telah menggunakan Khalid bin Walid dalam berbagai peperangan. Bahkan Abu Bakar pernah berkata, aku akan menakut-nakuti orang-orang Romawi dengan Khalid bin Walid, ya. Tapi kalau tidak salah perkataan, saya akan malingkan mereka dari takut kepada syaitan, takut kepada siapa? Khalid bin Walid. Karena begitu hebatnya Khalid bin Walid. Dia yang berkata, wanita tidak mampu lagi melahirkan seorang jagoan seperti siapa? Khalid bin Walid. Namun demikianlah kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, melengsarkan Khalid bin Walid, kemudian menjadikan Khalid bin Walid hanyalah sebagai salah seorang pemimpin bawahan. Pemimpin utama seluruh pasukan, panglimanya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ini kejadian di zaman tersebut, dan ketika ada keputusan tersebut tidak ada pembangkangan. Prajurit tidak membangkang kepada Abu Ubaidah, Khalid pun tidak membangkang kepada Abu Ubaidah. Khalid bin Walid patuh kepada Abu Ubaidah, menjadi anak buah Abu Ubaidah, dan itulah ciri-ciri pejuang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah SAW memuji seorang, tuba li rajulin akhadha bi anani farasihi yujahidu fi sabilillah. Sungguh beruntung seorang yang memegang tali kekang kudanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. In kana fi saqah kana fi saqah. Kalau dia ditugaskan sebagai tentara belakang, bukan sebagai panglima, bukan sebagai komandan, dia enggak ada masalah. Wa in kana fil hirasah kana fil hirasah. Kalau dia ternyata ditugaskan sebagai tidak ikut perang, hanya menjaga saja, tidak ada masalah bagi dia. Tidak harus tenar, tidak harus terkenal. Bagi dia yang penting dia bisa berjuang untuk Islam. Ketika Khalid dilengsarkan dari panglima utama menjadi komandan biasa, maka tidak ada heboh, tidak ada kegaduhan. Kesedihan mungkin ada manusia, tapi tidak ada kegaduhan, tidak ada pembangkangan. Dan dia tahu siapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak mungkin sembarang memberi keputusan. Namun belakangan banyak orang mulai memberi analisa-analisa tentang sikap Umar radhiyallahu anhu. Di antara keputusan pertama yang beliau lakukan setelah menjadi khalifah Amirul Mukminin adalah melengsarkan Khalid bin Walid. Ada yang mengatakan bahwasanya ini hanyalah persaingan antara orang yang semisal. Mereka mengatakan Umar hasad sama siapa? Khalid bin Walid, ya. Ada yang mengatakan Umar melengsarkan Khalid karena permusuhan dahulu, dari dulu, ketika mungkin Khalid masih jahiliyah atau bahkan sebelum Islam sudah ada permusuhan, kemudian bergejolak kembali permusuhan tersebut, ya. Dan demikianlah orang menduga-duga, namun yang benar tidak demikian. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melengsarkan Khalid bin Walid, ya, maka beliau tetap menjaga kemuliaan Khalid bin Walid agar orang tidak menyangka dengan persangkaan yang salah. Maka beliau menulis pengumuman ke seluruh kota-kota yang di bawah naungan negara Islam
bahwasanya Khalid dilengsarkan tidak ada bukan karena pengkhianatan, bukan karena kemarahan, bukan karena kesalahan, tetapi dia jelaskan, saya khawatir orang-orang terfitnah dengan Khalid. Terfitnah dengan Khalid. Beliau berkata, fa khasyitu an yuwakkilu bihi wa yubtulu. Fa ahbabtu an ya'lamu anna Allah huwas sani' wa alla yakunu bi ardi fitnah. Aku khawatir orang-orang akan bertawakal kepada Khalid. Kalau ada perang, ada Khalid pasti menang. Ada Khalid pasti apa? Menang. Sehingga khawatir tauhid mereka terganggu. Ya. Ini yang aku khawatirkan. Dan agar orang-orang tahu bahwasanya kemenangan bukan dari Khalid, tapi kemenangan dari siapa? Allah. Annallahu was-sani. Dan benar. Setelah itu, meskipun Khalid tidak jadi panglima, tetap menang. Memang dia dalam pasukan tersebut, tapi tetap menang, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang tidak terfitnah dengan Khalid. Ya, wa alla yakunu bi ardi fitnah, agar mereka tidak terpaparkan dengan fitnah. Di sini bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu benar-benar menjaga sisi tauhid agar masyarakat tidak mudah terjerumus dalam salah tawakal, ya. Meskipun ini bukan kesyirikan yang zahir, tapi khawatir, ya. Dan Umar lebih tahu tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi SAW melarang hal-hal yang bisa membuat tawakal seorang bisa apa? Bisa berubah. Dan Rasulullah SAW kalau sudah masalah tauhid, Rasulullah SAW apa? Serius. Bukankah Rasulullah yang mengatakan at-tiyaratu syirkun, tatayur itu apa? Syirik, ya. Ya. Makanya masalah tawakal bukan masalah sepele. Khawatir orang-orang bersandar kepada Khalid, oleh Khalid pasti menang, ada Khalid pasti menang. Maka Umar demi menjaga ini, maka dia lengsarkan Khalid. Dan tetap Khalid menjadi komandan, tapi bukan panglima utama. Dan ketika Khalid bertanya kepada Umar, kenapa dia dilengsarkan? Maka Umar berkata, menjawab, Innan nasa futinu bika. Orang-orang terfitnah dengan engkau, wahai Khalid. Orang tidak semua sahabat. Banyak yang baru masuk apa? Islam. Masukkan puluhan ribu, banyak yang baru masuk apa? Islam. Iman mereka mungkin gak kuat, ya. Mudah terfitnah. Inna nasa futinu bika, sungguhnya orang-orang telah terfitnah dan kau Khalid, fakhiftu an taftatinan nas. Aku khawatir engkau memfitnah orang-orang. Umar jelaskan, tidak ada yang disembunyikan bahwasanya ini perkara yang terkait dengan masalah tauhid, ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau masyhur begitu perhatian terhadap tauhid. Di antaranya beliaulah yang ketika mencium Hajar Aswad, kemudian beliau berkata dengan lantang. Beliau berkata, ini tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Umar berkata, inni a'lamu annaka hajar. Karena dia sebagai Amirul Mukminin, orang semua perhatian tentang haji beliau. Maka beliau mencium Hajar Aswad, kemudian beliau berkata dengan suara yang lantang, inni a'lamu annaka hajar. Saya tahu engkau hanyalah apa? Batu. La tanfa' wa la tadur. Kau tidak bisa beri mudarat dan tidak bisa beri apa? Manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saya tidak melihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium apa? Cium kamu. Untuk apa? Umar khawatir orang terfitnah. Banyak baru masuk Islam, banyak orang-orang baru meninggalkan peribadatan terhadap berhala. Khawatir punya keyakinan terhadap apa? Batu. Ya. Dan itu perhatian Umar. Sehingga Umar melantangkan suaranya. Orang tahu Hajar Aswad ini nggak bisa apa-apa. Kita menciumnya karena sunnah. Bukan ada strom aura masuk ke dalam tubuh. Bukan. Cium-cium aja. Rasulullah menciumnya, kita menciumnya. Bukan karena ada aliran energi atau apa yang kemudian masuk, ya. Itu Hajar Aswad, batu terbaik di dunia ini. Ya. Itu saja tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat, apalagi batu akik. Jadi ini perhatian Umar. Dan di antara yang diriwayatkan tentang perhatian Umar terhadap tauhid, ya, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyuruh untuk menebang pohon yang disangka adalah Syajaratul Ridwan. Disangka Syajaratul Ridwan. Di mana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, beliau berkata, amara Umar radhiyallahu anhu bi qat'i syajarah allati tawahhamu annaha asy-syajarah allati bai'a as-sahabatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahtaha bai'at ridwan. Umar pernah
memerintahkan untuk menebang pohon yang disangka oleh masyarakat bahwa itu pohon Ridwan yang para sahabat membaiat Nabi di bawah pohon tersebut yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim. Sungguh Allah telah meridai orang-orang yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu bagaimana ketulusan hati mereka. Pohon ini ya hilang dari tempatnya ya. Hilang entah kena banjir atau kena longsor. Tapi di zaman Umar ada sebuah pohon disangka orang-orang itu pohon apa? Pohon Bai'at Ridwan. Maka Umar khawatir manusia terfitnah dengan pohon tersebut. Mulai orang-orang sholat di situ, mulai orang cari barokah di situ. Wong sahabat saja yang baiat di situ tidak gitu. Sahabat saja yang membaiat Nabi di bawah pohon tersebut tidak begitu. Ini muncul orang belakangan yang kemudian menganggap ini tempat sejarah, bukan sekedar tempat sejarah, ternyata mulai cari berkah, mulai sholat di situ, meyakini sholat di situ ibadah yang agung, maka Umar untuk menjaga keutuhan tauhid, tebang aja. Tebang pohon tersebut ya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, "Lamma ra'an nasa yantabunaha wa yusalluna indaha ka'annaha al-Masjidul Haram atau Masjidul Madinah." Ketika Umar melihat orang-orang pada sengaja ke situ, kemudian sholat di tempat tersebut, seakan-akan mereka semangat seperti sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu pohon kalau ada di Bekasi, wah ramai. Bisa buat dagangan, lahan parkir, lahan jualan, ya gitu. Ya, siapa yang lebih paham tauhid, kita atau Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kisah ini diriwayatkan dalam beberapa literatur ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam takhrij ahadits Fadail Syam, diriwayatkan dari beberapa tabi'in, meskipun mursal tetapi saling menguatkan. Diriwayatkan dari Nafi' Maula Umar Ibnu Umar ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Aun ya. Dan diriwayatkan dari tabi'in yang lainnya. Sehingga asal ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Yang dari Ibnu Jurayj, kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Aun dan diriwayatkan dari Nafi'. 3 tabi'in atau 3 ulama ini kemudian riwayat mereka saling menguatkan sehingga riwayat tentang Umar menyuruh untuk menebang pohon tersebut yang disangka sebagai pohon Syaratul Ridwan adalah asar yang sahih. Dan ini menunjukkan perhatian Umar terhadap tauhid. Maka bagi kita wajar Umar melengsarkan siapa? Khalid bin Walid. Karena fitnah terjadi. Umar melihat. Umar ingin menutup celah-celah kesyirikan. Di antara juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah tentang ketika para sahabat menaklukkan kota Tustar itu di Iran ya. Di Iran ya. Itu daerah-daerah Persia dulu ditaklukkan, maka mereka mendapati seorang nabi atau seorang saleh yang kemudian sudah ratusan tahun tubuhnya masih dalam kondisi utuh. Kemudian di sisinya ada lembaran, bisa jadi itu kitab suci atau lembaran-lembaran berisi kata-kata bijak ya. Maka Umar takut orang-orang terfitnah dengan orang ini. Orang-orang menyebutnya sebagai Nabi Daniel. Maka ketika para sahabat mendapati orang ini, orang soleh ini, maka mereka melaporkan kepada Umar bin Khattab. Itu sekitar tahun 17 Hijriah. Kami mendapati begini-begini, kata Umar. Siang hari gali 13 kuburan. Tempat yang terpisah-pisah. Kemudian malam hari kuburkan, ratakan semua. Biar tidak ada yang tahu di mana kuburannya Nabi Daniel. Tujuannya apa? Agar orang tidak terfitnah. Nanti orang-orang kemudian terfitnah dengan Nabi Daniel, bisa-bisa dia diibadahi, bisa-bisa dia disembah. Ya, ini diantara perhatian Umar terhadap tauhid. Di antara kisah Nabi Daniel, ya, saya bacakan sini. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang hasan, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah.
dari Abi Zinad qala ra'aitu fi yadi Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, aku melihat di tangan Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari khataman, ada sebuah cincin. Kemudian di cincin tersebut naqsyu fasfihi asadani bainahuma rajulun yalhasani dzalika rajul. Dalam mata cincin tersebut ada pahatan seperti dua ekor singa yang sedang, di antara dua ekor singa tersebut ada seorang yang sedang dijilati oleh dua ekor singa tersebut. Maka Abu Burdah menjelaskan, "Hadza khatamu dzalika ar-rajul al-mayyit alladhi za'ama ahlu hadhihi al-balda annahu Daniel." Ini adalah cincin lelaki saleh tersebut yang sudah meninggal, yang penduduk negeri Tustar menganggap dia adalah Nabi Daniel. Akhadahu Abu Musa yauma dafnihi. Diambil oleh Abu Musa al-Asy'ari, bapaknya radhiyallahu anhu sahabat, ketika menguburkan Daniel ini alaihissalam. Qala Abu Burdah, maka Abu Musa al-Asy'ari ketika mendapat cincin tersebut, kok ada gambar seperti itu, maka Abu Musa al-Asy'ari bertanya, fasala Abu Musa ulama tilka al-qaryah an naqshi dzalikal khatam. Kenapa ada cincin seperti ini? Apa cerita? Ada ceritanya ke cincin kok gambar dua singa kemudian sedang menjilat seorang lelaki. Maka ulama di tempat tersebut atau orang-orang alim di tempat itu berkata, alim mereka tentunya, innal malik alladhi kana Daniel fi sultanihi ja'ahu al-munajjimun wa ashabul ilm. Sungguhnya raja di zaman Nabi Daniel, yang Nabi Daniel hidup dalam kekuasaannya, didatangi oleh para dukun dan orang-orang yang punya ilmu. Mereka berkata bahwasanya malam ini akan lahir seorang anak yang akan menghancurkan kerajaanmu. Seorang anak yang menghancurkan kerajaanmu. Maka raja tersebut berkata, "Wallahi la yabqa tilkal laila gulamun illa qataltu." Tidak ada anak yang lain kecuali saya akan bunuh malam tersebut. Hanya saja orang-orang mengambil Daniel yang lahir, kemudian mereka lemparkan ke kumpulan singa. Dilemparkan, mungkin supaya dimakan oleh apa? Singa, si kecil Daniel. Qala Abu Musa, qala ulama tilkal qaryah, para orang-orang yang memiliki ilmu di negeri tersebut berkata, ya. Fabat al-asad wa labwatuhu, ya. Yalhasanihi, maka ternyata di situ ada singa dan jantan maupun betina yang kemudian menjilat-jilat Nabi Daniel. Dan dua singa ini tidak melukai Daniel sama sekali. Maka ibunya pun datang, kemudian mendapati kedua singa tersebut sedang menjilati Daniel, maka Allah pun menyelamatkan Daniel sampai kemudian dia menjadi seorang nabi. Maka akhirnya Daniel membuat cincin tersebut tentang dua suratul asadain, tentang gambar dua ekor singa yang sedang menjilatinya. Li'alla yansa ni'matallahi alaihi fi dzalik, agar dia tidak lupa nikmat Allah yang telah menyelamatkannya. Jadi kalau dia selalu ingat bahwasanya saya dulu ceritanya begitu. Ibunya yang tahu, mungkin cerita sama dia. Maka dia untuk mengenang tersebut dia taruh di cincinnya. Ini kisah Nabi Daniel. Intinya sekedar sebagian kisah, ada kisah-kisah yang lain, tapi intinya lihat bagaimana usaha Umar untuk menjaga tauhid masyarakat, maka Umar pun memerintahkan untuk menggali kuburan, 13 kuburan di siang hari, ya. Kemudian kata Umar bin Khattab, ya. Jadi Abu Musa melaporkan kepada Umar, kata Umar, "Inna hadza nabiyyun minal anbiya." Sungguhnya ini adalah nabi dari kalangan nabi. Kan ditanya seberapa lama kalian mendapati, ada yang mengatakan sudah 300 tahun dalam kondisinya demikian. Persangkaan mereka sudah 300 tahun, ya. Sehingga Umar berkata, inilah nabi dari kalangan para nabi. Wan naru la ta'kulul anbiya, dan api tidak akan memakan para nabi. Wal ardu la ta'kulul anbiya, dan bumi tidak akan makan jasad para nabi. Fakataba aninzur anta wa ashabuka, yakni ashab Musa, fadfinuhu fi makanin la ya'lamuhu ahadun ghairukuma. Ya, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, maka anak yang cerita, kali ini anak yang cerita, kata Umar, maka tunggulah atau lihatlah dan teman-temanmu, wahai Abu Musa, dan
kuburkanlah Nabi Daniel di suatu tempat atau Nabi tersebut suatu tempat yang tidak ada yang mengetahui tempatnya kecuali kalian berdua, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Fadhahabtu ana Abu Musa fadafannahu. Kata Anas, aku pergi bersama Abu Musa al-Asy'ari, kemudian kami pun menguburkan Nabi atau orang tersebut. Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan tentang perkataan Nabi Daniel, wa qala Daniel alaihi salam wa dzakara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daniel juga pernah menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Satanzi'u fi qasiyyika igraqan wa tartawi sihamu bi amrika ya Muhammad irtiwaan." Ya, sungguhnya engkau akan menarik panahmu dengan tarikan yang kuat wahai Muhammad, dan panahmu akan puas dengan sepuas-puasnya. Artinya akan terjadi peperangan dimenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab dalam al-jawab sahih. Tapi intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya itu kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kita tidak heran bagaimana perhatian beliau terhadap tauhid, ingin menjaga masyarakat agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Baik. Ketika orang mulai menganalisa tadi dengan analisa yang keliru, maka kita bilang tidak bisa analisa kecuali dengan dalil yang benar. Ya. Dan perkaranya mudah. Di zaman tersebut, ketika kejadian tersebut tidak ada masalah. Khalid tidak membangkang, anak buah Khalid juga tidak membangkang. Khalid bin Walid tidak bikin grup sendiri, enggak. Dia kemudian nurut dan kemudian menjadi anak buah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang paling disukai Khalid bin Walid adalah berjihad. Tidak peduli menjadi panglima atau anak buah, yang penting dia berjihad. Jadi yang pernah berkata ya, kepada pasukannya agar tidak takut berjihad, dia berkata, "Ma lailatun yuhda ilayya fiha arusun ana laha muhib. Au ubasharu bi gulamin ahabbu ilayya min lailatin shadidatil jalid. Fasiri fi sariyatin minal muhajirin usabbihu fiha al-adu fa alaikum bil jihad." Kata Khalid bin Walid, tidak ada satu malam yang di malam tersebut aku dihadiahkan dengan istri yang aku mencintainya, istri cantik yang aku mencintainya. Itu malam yang indah. Demikian juga atau hari di mana aku dikabarkan dilahirkan bagiku seorang anak. Itu hari yang paling indah. Tapi saya lebih suka daripada kedua itu, saya lebih suka malam perang. Yang di mana malam tersebut syadidatul jalid, malam yang sulit, yang mungkin sangat dingin. Aku bersama sekelompok pasukan dari kalangan muhajirin. Kemudian pagi harinya kami menyerang musuh. Itu yang paling aku lebih suka daripada malam pengantin. Daripada dikabarkan bahwasanya aku dilahirkan untukku seorang apa? Anak. Artinya Khalid mengatakan, saya senang sekali jihad. Lebih daripada perempuan, lebih daripada anak. Ini berkata, fa'alaikum bil jihad, maka adanya kalian berjihad. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair qala, perkaranya ringan, lihat. Abdul Malik bin Umar berkata, "Istamala Umar Abu Ubaidah bin Jarrah ala Syam wa azala Khalid ibn al-Walid." Umar menugaskan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu untuk menjadi panglima di negeri Syam, dan Umar melengsarkan Khalid bin Walid. Faqala Khalid, ketika Khalid tahu bahwasanya Abu Ubaidah menjadi panglima, maka dia berkata kepada pasukannya. Dia panglima, tapi dia umumkan, dia mengatakan, "Ba'atha 'alaikum amin hadhil ummah." Sungguhnya Umar telah mengutus kepada kalian amin hadhil ummah. Amin hadhil ummah itu adalah lakopnya, gelarnya Abu Ubaidah, yaitu terpercayanya umat ini. Dia muji Abu Ubaidah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu menyebut Abu Ubaidah aminu hadhil ummah, yaitu yang kepercayaan umat ini, kepercayaan umat ini. Dia memuji Abu Ubaidah di hadapan pasukannya. Faqala Abu Ubaidah menimpali, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, Khalid sayfun min suyufillah. Khalid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah. Fa ni'ma fatal asyirah, dia adalah sebaik-baik pemuda di sukunya. Jadi Khalid memuji Abu Ubaidah di hadapan pasukannya, menyerahkan kepemimpinan kepada Abu Ubaidah memuji Khalid di hadapan pasukannya juga. Di antara yang menarik diriwayatkan oleh Tabari dalam tarikhnya, ketika Abu Ubaidah dibawakan surat pelengseran Khalid, kemudian dia menjadi pengganti Khalid sebagai pemimpin.
Ternyata Abu Ubaidah tidak menyerahkan surat itu, surat keputusan Umar bin Khattab kepada Khalid kecuali sekitar setelah 20 hari. Baru dia kabarkan. Jadi dia tidak langsung dapat, Khalid minggir, saya jadi, enggak. Dia simpan dulu. Sampai sekitar 20 hari. Baru dia kabarkan. Setelah itu disampaikan kepada Khalid, baru Khalid baca. Maka Khalid menganggap ini suatu kehebatan dari Abu Ubaidah. Faqbala hatta dakhala ala Abi Ubaidah. Dia pun segera menuju Abu Ubaidah. Dia baca surat tersebut. Dia berkata, "Yaghfirullahu laka." Semoga Allah ampuni engkau hai Abu Ubaidah. "Ataka kitabu Amirul Mukminin falam tu'limni wa anta tusalli khalfi wa sultanuk." Wahai Abu Ubaidah, semoga Allah mengampuni engkau. Telah datang perintah dari Amirul Mukminin, itu Umar bin Khattab. Ya. Bahwasanya engkau menjadi pemimpin menggantiku. Kau tidak kabarkan kepadaku. Dan selama ini kau tetap sholat di belakangku sebagai makmum. Kan aturannya kalau panglima jadi apa? Imam. Kau tetap sholat di belakangku padahal kekuasaan milikmu. Abu Ubaidah kemudian menjawab. Wa anta yaghfirullahu laka. Engkau juga semoga Allah mengampuni apa? Engkau. Ma kuntu alimuka dzalika hatta ta'lamahu min indi ghairi. Aku sebenarnya tidak ingin menyampaikan kepadamu. Aku ingin orang lain. Kau tahu dari orang lain, tidak dariku. Wa ma kuntu liukthir 'alaika huznaka hatta yanqadi dzalika kulluhu. Aku tidak ingin menambah kesedihanmu sampai hilang seluruhnya, seluruh kesedihanmu. Sampai itu semua selesai. Summa qad kuntu ulimuka insyaallah. Kemudian aku katakan aku akan sampaikan kepada engkau suatu saat. Dan akhirnya engkau tahu. Kemudian dia mengatakan kepada Khalid, "Wa ma sultanud dunya urid." Aku tidak ingin kekuasaan wahai Khalid. Aku tidak cari kekuasaan dunia. Wa ma lid dunya a'mal. Aku tidak beramal untuk dunia. Wa anna ma tara sayasiru ila zawali munqita'in. Apa yang kau lihat kekuasaan sekarang akan hilang dan akan sirna. Wa innama nahnu akhwan wa qawamun bi amrillah. Kita dua orang bersaudara. Kita hanya menjalankan perintah apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadiru rajulu an yaliya alaihi akhuhu fi dinihi wa dunyahu. Dan tidak jadi masalah seorang menyerahkan kepimpinan dalam dunia atau akhirat kepada temannya, sama saudara. Bal ya'lamul wali annahu yakadu yakunu adnahuma ila al-fitnah wa awqa'ahuma fil khati'ah lima ta'arrada min al-halakah illa man asama Allah azza wa jalla wa qalilum mahum. Kata Abu Ubaidah, dan tentunya seorang pemimpin tahu bahwasanya dia lebih dekat kepada fitnah daripada saudaranya yang tidak jadi pemimpin. Dan dia lebih mudah terjerumus dalam apa? Kesalahan. Ya. Dan dia sangat mudah terjerumus dalam kebinasaan kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum mahum, dan hanya sedikit pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Artinya Abu Ubaidah menjelaskan dia juga menjaga perasaan Khalid. Apa masalah sultan kekuasaan dunia buat apa? Akan hilang. Saya cuma menjalankan tugas, kita saudara. Kamu jadi pemimpin, saya jadi pemimpin, enggak ada masalah. Justru yang jadi pemimpin lebih susah. Yang jadi pemimpin lebih apa? Susah, lebih mudah terjerumus dalam fitnah, dalam cobaan, dalam ujian dan seterusnya. Itulah bagaimana pembicaraan di antara Khalid dan Abu Ubaidah. Dan setelah itu Khalid tetap semangat menjadi bawahan Abu Ubaidah. Dan nanti kita akan bacakan sebentar lagi tentang perang Fathu Dimashq, bagaimana penaklukan Damaskus, Suriah ya. Di situ yang jadi pemimpin panglima siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian komandan pasukan tengah siapa? Khalid bin Walid. Apakah Khalid jadi lemes ketika malas udah biar dia aja biar tahu gimana susahnya perang? Enggak, dia tetap semangat. Dia cari pahala, dia bukan cari pengakuan, dia enggak cari itu. Dia tahu bahwasanya Umar bin Khattab bukan orang sembarang dan tidak ada dendam-dendam Khalid kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dia menjalankan sebagaimana seorang pejuang yang sesungguhnya. Baik, kita akan ceritakan sekarang tentang Fathu Damashq, tentang penaklukan kota Damaskus. Baik. Ketika Abu Ubaidah ingin meninggalkan Yarmuk, ini semua di Yarmuk semua. Kemudian dia bertekad untuk menaklukkan Damaskus. Maka datang kabar bahwasanya musuh datang pasukan dari Hems menambah pasukan musuh. Ya.
Dan juga ada kabar bahwasanya telah berkumpul jumlah yang besar di kota Fihl di daerah Palestina itu bagian bawah ya. Bagian bawah. Jadi kalau mana Google Map? Untuk lihat di situ yang warna merah adalah apa? Balon merah adalah Yarmuk, paham? Kemudian tujuan Abu Ubaidah ingin ke atas menaklukkan apa? Damaskus. Sementara di bawah, di bagian dekat di bagian bawah ya, ada di Fihl itu ada pasukan Romawi. Jadi pasukan Damaskus dan di bawah juga ada pasukan apa? Di bagian bawah kota Yarmuk atau daerah Yarmuk di bawah ada pasukan dari Romawi berkumpul di Fihl, ada yang mengatakan sekitar 80.000 pasukan. Dari situ maka di daerah Urdun ya, jadi di sini. Lihat Amman kelihatan nggak? Ya, di atas Damaskus kelihatan nggak? Ya, Fihl itu daerah situ, daerah Urdun pokoknya, daerah Urdun. Damaskus di atas. Nah, Abu Ubaidah bingung. Gimana? Ini mau nyerang Damaskus tapi di bawah juga ada pasukan. Mana yang mau diserang lebih dahulu? Maka ya, beliau pun mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pasukan Romawi sudah kabur ke Damaskus. Kemudian Heraklius sudah pergi ke Antakya, ke arah Turki, ke atas lagi. Ya. Maka pasukan Romawi berkumpul sekitar 80.000 orang ke daerah Fihl, itu daerah yang ada di Amman atau di daerah Yordania. Maka Abu Ubaidah pun bingung mana yang harus dimulai. Damaskus, ya, disitulah markasnya Romawi sekarang, atau dia turun ke Fihl ke bawah untuk memerangi 80.000 orang yang sudah berkumpul di situ. Maka dia pun menulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta petunjuk. Maka datanglah jawaban dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ibda bi Damashq." Serang dulu apa? Damaskus. Fa inna hisnus Syam wa baitu mamlakatihim. Sungguhnya Damaskus adalah benteng pertahanan apa? Negeri Syam. Ini kalau ini hancur, yang lain lebih mudah. Dan itulah rumah pusat kerajaan mereka. Fanhatlah, maka bergeraklah menuju ke Damaskus. Wa asgilu ankum ahla Fihlin bi khuyulin takunu tilqa'ahum. Dan jangan lupa kirim pasukan berkuda ke arah Fihl ke bawah. Maksudnya kau sebagian berangkat ke sana, sebagian kirim pasukan untuk menyibukkan mereka sehingga mereka tidak ikut gabung ke Damaskus. Jadi mecah belah mereka. Ini taktiknya siapa? Umar. Kau pergi ke Damaskus tapi tetap kirim pasukan kemana? Ke Fihl ke bawah. Paham? Untuk menyibukkan mereka sehingga mereka tidak menyerang kalian. Fa in fatahallahu qabla Dimashq fadzalika alladhi nuhib. Kalau ternyata pasukan yang kau kirim ke Fihl berhasil menaklukkan Fihl, mengalahkan 80.000 pasukan Romawi, itu yang kita sukai. Wa in futihat Dimashq qablaha fasir anta wa man ma'aka wastakhlif ala Dimashq. Kalau ternyata Damaskus lebih dahulu ditaklukkan, maka berangkatlah engkau menuju ke Fihl. Fa idza fatahallahu alaikum Fihl, kalau ternyata Allah membuat engkau bisa melakukan Fihl, fasir anta wa Khalid ila Hims, maka berangkat ke Hims, ke atas lebih tinggi lagi. Watruk Amr bil As wa Syarahbil ala al-Urdun wa Palestin. Tinggalkanlah Amr bil As dan Syarahbil ke arah Palestina. Ini coba mana? Gimana caranya ini? Oke, benar bisa. Baik. Ini tadi apa?
Yarmuk kan? Yarmuk. Mau kemana? Ke Damaskus. Ini jauh atau dekat ini? Jauh banget itu. Fihil itu sekitar sini ya, kira-kira ya. Fihil itu sekitar sini. Ini juga jaraknya apa? Jauh ya. Maka Abu Ubaidah bingung mau ke atas atau mau ke bawah. Kata Umar, kau ke atas saja, terus kirim pasukan sebagian kemana? Ke Fihil. Kalau ini yang dibawa berhasil kau taklukkan terlebih dahulu, maka itu yang kita harapkan. Sudah, tetapi dalam rangka apa? Supaya mereka tidak gabung ke Damaskus. Supaya pasukan ini tidak lari ke sini. Ini yang dikhawatirkan oleh Umar. Jangan sampai mereka gabung ke Damaskus. Jadi sibukkan mereka sehingga mereka tersibukkan dengan pasukan berkuda. Ruwet. Sehingga engkau bisa fokus menaklukkan apa? Damaskus. Kalau Fihil dikuasai lebih dulu itu sudah aman. Tapi kalau Damaskus kau taklukkan terlebih dahulu, maka habis Damaskus berangkatlah menuju apa? Fihil. Menuju apa? Fihil. Di Damaskus nomor 1. Aduh, mana tadi? Bentar. Belum hilang. Mana tadi? Sudah hilang. Susah ya. Bentar, oke, kita lanjut. Taib, Damaskus, ini Yarmuk, kemudian sini Fihil. Jadi kalau ini di Luan selesai, tapi kalau Damaskus di Luan, setelah itu kau pergi kemana ke Fihil. Kalau ternyata Damaskus di Luan, ternyata Fihil akhirnya ditaklukkan terlebih dahulu sebab Damaskus. Setelah kau di sini, maka berangkatlah engkau menuju kemana? Hims, ke atas lagi. Lebih atas lagi. Jadi maksudnya Umar itu berbicara dengan taktik strategi peperangan. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, semua sudah diatur, tidak sembarangan. Namun kita maknanya berusaha. Bukan bismillah, tawakal aja. Enggak. Tawakal itu perlu dengan apa? Ikhtiar. Maka perlu segala strategi dilakukan. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin ketika bergerak ada musyawarah, ada pembicaraan, ada aturan, tidak asal-asalan. Dan Nabi yang mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah suka jika seorang melakukan suatu pekerjaan maka dia melakukan dengan secara profesional. Dan tinggalkan Amr bin As dan Syarahbil di Urdun. Kau pergi berangkat dengan Khalid. Tapi ini menunjukkan strategi yang detail dari Umar bin Khattab. Maka akhirnya berangkatlah pasukan menuju ke Damaskus. Damaskus ini di Suriah, Dimishq kalau bahasa Arabnya. Akhirnya mereka berhasil masuk dari daerah timur dari sebelah kanan. Maka akhirnya pasukan mulai mengepung kota Damaskus. Ya. Dan ternyata kota Damaskus luar biasa bentengnya ya. Disebutkan dalam buku sejarah. Dia dibentengi jadi benteng ditutupi dengan pagar yang tinggi. Pagarnya itu kalau nggak salah 6 meter. Kemudian lebarnya pagar itu 3 meter. 6 meter lebarnya 3 meter. Kemudian setelah pagar itu luarnya ada khandak. Ada lubang yang panjang kemudian diisi air. Ya, untuk masuk itu nggak gampang. Ya. Untuk bisa masuk itu nggak gampang. Oleh karenanya berat bagi kaum muslimin untuk menaklukkan Damaskus. Mereka berbulan-bulan bertahan di situ, mengepung kota Damaskus. Ya. Sampai disebutkan ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Ibnu Katsir menyebutkan. Bahkan ada riwayat mengatakan 14 bulan mereka mengepung apa? Damaskus. Sabar. Tapi di antara strategi Abu Ubaidah dan Heraklius di Hims di atas. Maka strategi Abu Ubaidah mengirim Abu Darda di Burza. Burza itu jadi kalau ini apa namanya? Masih kelihatan? Ini Damaskus. Di sini apa? Hims. Ya, ini di sini Heraklius sedang bercokol di sini. Dan dia bisa sewaktu-waktu ngirim apa? Pasukan tambahan bantuan ke Damaskus. Sementara Damaskus dikelilingi oleh dinding ya. Nah, di antara strategi Abu Ubaidah pasang di sini ada namanya daerah Burza di sini, taruhlah di sini. Burza.
Itu di atas Damaskus ya. Itulah kita bilang di sini Burzah. Di atas Damaskus ya. Di sini ada pasukan dipimpin oleh sahabat Abu Darda. Tujuannya apa? Tujuannya pasukan Hims kalau mau kirim pasukan ke Damaskus dihadang oleh Abu Darda sehingga mereka nggak jadi kirim apa? Bantuan nggak bisa datang. Untuk pengepungan supaya sempurna. Namun pengepungan Damaskus ini susah, sangat sulit. Kenapa? Dikelilingi oleh benteng. Ini benteng, ada pagar di sini. Ini pagar tinggi 6 meter. 6 meter. Lebar berapa? 3 meter. Kemudian setelah ini ada di sini ada khandak. Di sini ada khandak. Ini khandak itu parit. Diisi air. Nah, bagaimana cara kaum muslimin menyerang? Kaum muslimin harus di sini masuk, harus pasang tangga-tangga supaya bisa apa? Naik. Persediaan makanan mereka lengkap di dalam. Kaum muslimin juga nunggu lama. Saya 14 bulan itu cepat atau lambat? Lambat. Jadi khilaf, ada bilang 4 bulan, ada bilang 6 bulan, ada yang bilang 14 bulan. Tapi pasukan bersabar, semuanya sabar aja. Tetapi mereka sudah kesulitan. Kenapa? Kalau kaum muslimin di luar mungkin cari makanan gampang, berburu apa. Mereka di dalam tidak bisa keluar. Sementara pasokan bantuan tidak bisa datang dari apa? Hims. Lama-lama mereka kesulitan. Sampailah suatu hari Allah mentakdirkan ya kejadian. Jadi dikepung sampai datang musim dingin. Dan penduduk Damaskus mulai kesulitan. Ya. Tidak ada bantuan makanan. Semakin sulit. Dan kaum muslimin bersabar. Dan Khalid bin Walid tidak pernah tidur. Beliau selalu, selama berbulan-bulan tersebut, selalu mengawasi. Dan dia punya mata-mata khusus yang beliau tugaskan. Lihat. Yang ada kabar, ada apa, entah gimana caranya, pokoknya ada mata-mata. Ya. Untuk mengetahui kabar-kabar di dalam benteng tersebut. Sampai akhirnya Allah mentakdirkan, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Faqaddarallahu kata Ibnu Katsir, faqaddarallahu al-kabirul muta'al, maka Allah yang Maha Besar yang Maha Tinggi mentakdirkan ya Zul Izzah wal Jalal, sang pemilik kemuliaan dan kekuatan. An wulida li bitrik Dimashq mauludun fi tilka layali. Qadarullah, pada malam-malam dingin tersebut ada salah seorang pembesar dari penduduk Damaskus, pembesar, lahir seorang anak. Maka mereka berpesta pora ketika itu, malam itu. Mereka pesta pora, mereka begadang, mereka minum khamar, berpesta pora. Padahal persediaan makan apa? Sedikit, yang penting pesta. Akhirnya mereka sampai petugas-petugas yang menjaga di pagar-pagar itu juga ikut apa? Pesta. Maka langsung mata-mata Khalid mengabarkan, ya Khalid begini kondisinya. Langsung Khalid bin Walid langsung bergerak. Dan dia bergerak langsung malam itu. Ya, kemudian bawa pasukannya khususnya. Kopassusnya Khalid bin Walid. Kemudian disebut beliau pun masuk. Dan beliau sudah siapkan tangga. Tangga sudah ada dari dulu. Pokoknya kapan ada kesempatan tinggal pasang. Jadi bukan cari bikin tangga dulu. Enggak, tangga sudah ada. Jadi semua sudah persiapan. Udah tunggu aja lah 4 bulan, 5 bulan tunggu aja. Kapan-kapan kita naik tangga ke situ. Tapi maksudnya sahabat sabar sekali. Sampai datang waktu itu Allah takdirkan setelah 4 bulan atau setelah 6 bulan atau dalam riwayat setelah 14 bulan. Akhirnya ketika mereka sedang mabok, sedang teler, maka Khalid pun lewat khandak tersebut dengan pasukannya, dengan membawa supaya dia bisa, itu sangat dalam sehingga disebut dia bawa kirab, yaitu bawa semacam pelampung, yaitu tempat isi air, jadi pelampung. Karena kalau gini-gini bakalan mungkin bunyi kan. Sambil membawa apa? Membawa tangga. Tangga yang panjang. Tangga tersebut panjang. Jadi tangga tersebut harus dari luar khandak sampai kemana? Sampai di dinding. Paham ya? Kalau ditaruh di air kan nggak bisa karena terlalu dalam sekali. Jadi pasang tangga, baru kemudian naiklah Khalid bin Walid, anak buahnya. Setelah itu kemudian takbir Allahu Akbar, maka Khalid bin Walid kemudian naik, kemudian turun, kemudian dia bunuh itu para penjaga-penjaga yang ada, kemudian dia buka patahkan rantai pintu,
kemudian dia buka. Sudah. Akhirnya pasukan kaum muslimin masuk, pasukan Khalid bin Walid masuk, kemudian dihabisi semuanya. Ini terjadi pada bulan Rajab tahun 14 Hijriah, yaitu sekitar setahun setelah perang Yarmuk. Ya. Tidak azan. Jadi inilah maksud saya, bagaimana hebatnya Khalid bin Walid dan bagaimana ketulusannya, bagaimana keikhlasannya. Meskipun dia berposisi bukan sebagai panglima tapi anak buah, beliau tetap tulus. Tetap tulus dan juga tetap berjuang. Yang penting adalah kemenangan dan bagaimana strategi beliau yang luar biasa karena beliau ahli dalam peperangan. Semuanya bekerja sama. Abu Ubaidah punya cara untuk menghentikan bantuan, Khalid punya cara, dia punya pasukan khusus dan akhirnya Damaskus berhasil ditaklukkan ya. Baik, mungkin sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya tentang penaklukan Baitul Maqdis. Ini lebih hebat lagi penaklukan Baitul Maqdis insyaallah pada pertemuan berikutnya. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.